Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-116, mulai ayat yang ke-5, 6, dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Puji Tuhan. Jadi pemazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan sudah memelihara kehidupannya. Tuhan sudah banyak menolong dalam hidupnya. Sehingga ketika ia kembali mengalami permasalahan dalam hidupnya, dia sudah tahu kepada siapa dia harus mengadu, kepada siapa dia harus berharap. Kalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai. Kita percaya sungguh bahwa di luar Tuhan pasti kita akan binasa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mendapatkan suatu perlindungan, kita mendapatkan satu pertolongan Tuhan yang ajaib, yang dapat kita alami. Dan memang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya keajaiban Tuhan itu berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan yang tahu mengandalkan Tuhan. Dalam ayat sini dikatakan juga Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Sederhana apapun yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Pemazmur di sini dikatakan dia sudah lemah. Apa daya yang harus dia perbuat? Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin kita lemah dalam ekonomi, dalam kesehatan kita, kehidupan kita mulai lemah. Tetapi puji Tuhan, ketika anak-anak Tuhan tahu mengandalkan Tuhan, tahu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, maka firman Tuhan itu berlaku juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ia telah menyelamatkan saya dan saudara. Ya, dalam ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Akhir-akhir ini mungkin kita sudah dikejutkan dengan berbagai bencana-bencana yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara, dan dampak ini pun kita dapat rasakan, kita dapat alami, ya saudara-saudara. Mana di sana ada gunung meletus, ada gempa bumi, dan peperangan negara-negara yang sedang bertikai, saudara-saudara. Ini menandakan bahwa kita itu semakin mengandalkan Tuhan. Ya, sehingga apa? Kekhawatiran, ketakutan itu akan lalu begitu saja dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Di dalam ayat 7, kembali tenang. Tenang saudara, kalau ada di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita pasti juga mengalami apa yang dialami oleh pemazmur ini. Ketika dia mengalami kesusahan, ketika jalannya sudah mulai tertutup, ketika dia mengalami kesesakan, tapi dia tahu bahwa Tuhan sudah menolong hidupnya, Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya, sehingga dia hanya berkata kepada dirinya, hai jiwa, tenanglah. Begitupun dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita diperhadapkan situasi yang tidak nyaman di luar sana, mari kita berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, hai jiwa, tenang. Hai jiwa, jangan mau lagi dibodohi dengan segala kekhawatiran. Jangan mau lagi dibodohi dengan segala ketakutan. Kita pasti akan dibuat Tuhan tenang. Kita pasti akan dibuat Tuhan bersuka cita. Kita pasti akan dibuat Tuhan berbahagia. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pemazmur mengalami
pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dikatakan dia berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saudara, kalau kita tahu menempatkan hidup kita, kalau kita tahu memprioritaskan hidup kita di dalam Tuhan, maka kita juga yakin bahwa kehidupan kita tidak lepas dari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Diberikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebab hidup di dalam Tuhan pasti ada kesukaan. Hidup di dalam Tuhan pasti ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang tahu menempatkan hidupnya, khususnya di dalam Tuhan. Kalau kita lompat di dalam ayat yang ke-12 di situ, ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ketika pemeliharaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara, lantas menjadi pertanyaan, apa yang harus kita balas? Segala kebajikannya, segala kebaikannya dalam hidup saya dan saudara. Ayat 12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas segala kebajikannya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah banyak menolong, kalau Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara, ingat kebaikan Tuhan saja. Ingat kasih Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena ini yang harus kita balas. Karena ini yang harus kita persembahkan hidup kita. Layani Tuhan. Dan ini yang menjadi kesenangan Tuhan ketika umat-umatnya tahu melayani Dia. Ya, mari saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita yakin pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan goyah, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Kita yakin apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pasti Tuhan beserta dan Tuhan akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri renungan ini. Bapa di surga, mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas segala kebajikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami mengucap syukur, berterima kasih, dan kami mau hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami semua, Kau pelihara, Kau lindungi kami, dan kami percaya kekuatan, sukacita Allah selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.